Halo semuanya, kembali lagi di Kino Movie. Kali ini saya akan merangkum film serial Game of Thrones. Film ini ada 8 season. Di sini saya akan bahas season pertama, episode pertama ya guys. Film ini berlatar di sebuah benua yang bernama Westeros, yang terdiri dari 7 kerajaan besar dan mereka saling merebutkan takhta dari kerajaan Seven Kingdom. Dan tentu saja film ini akan banyak cerita menarik sekali. Tanpa lama-lama, mari kita simak alur cerita filmnya. Let's go! Film ini pun diawali dengan terlihatnya 3 pria Night Watch, yaitu penjaga tembok raksasa perbatasan dari kerajaan utara Winterfell. Mereka yang sedang memeriksa keadaan di sekitar situ untuk mencari kaum Wilding atau si pemberontak yang berniat merebut wilayah. Namun dalam pemeriksaan itu mereka malah melihat White Walker atau makhluk astral yang telah dikabarkan dari ribuan tahun lalu. Dan kemudian White Walker langsung menyerang mereka semua. Lalu ada satu penjaga yang berhasil selamat dari White Walker. Namun sayangnya ia malah tertangkap oleh para prajurit Lord Stark yang sedang berjaga. Dan dia pun dianggap sebagai pengkhianat benteng Watch. Dengan itu Raja Stark pun segera datang untuk mengeksekusi pria tersebut. Lalu pria itu sempat mengatakan bahwa ia benar-benar melihat White Walker. Namun Stark tak mempercaya hal itu dan juga tak bisa merubah peraturan yang telah dibuat, karena jika penjaga The Watch pergi meninggalkan benteng, maka mereka akan dianggap sebagai pengkhianat dan langsung ditebas kepalanya. In the name of Robert of the House Baratheon, Lord of Winterfell and Warden of... Ketika mereka kembali ke istana, dalam perjalanan mereka pun berhenti karena melihat seekor rusa besar yang tewas mengenaskan. Siapa sangka kejadian itu adalah awal mula putra-putri Stark akan mempunyai direwolf atau serigala raksasa. Give it here. No! Put away your... Lord Stark, there are 5, put them for each of the Stark children. The direwolf is a sigil of your house. That one's yours, Snow. Sebelumnya kita akan kenalan dulu sebentar ya guys. Ned Stark adalah raja dari Winterfell dan penguasa wilayah utara. Dan istrinya bernama Catelyn. Dan mereka dikarunia 5 anak, yaitu yang pertama Robb Stark, yang kedua Sansa Stark, yang ketiga Arya Stark, yang keempat Brandon Stark, dan yang kelima Rickon Stark. Sebentar ya guys, Ned juga mempunyai seorang anak haram yang bernama Jon Snow. Dan juga ada anak angkat mereka yang bernama Theon Greyjoy. Fine work as always. Well. Oke, lanjut ya guys. Kemudian kini Ned mendapat kabar bahwa Jon Arryn, Hand of the King, telah tewas dipanah. Pria itu sudah dia anggap sebagai ayahnya sendiri. Mendengar bahwa sang raja kini tengah menuju Winterfell untuk meminta Ned menjadi Hand of the King. Singkat cerita, King Robert adalah raja dari segala raja. The king rides for Winterfell. Kemudian mereka akhirnya sampai di Winterfell. Dan mereka pun disambut dengan ramah. Di momen itu kita diperkenalkan dengan Ratu Cersei dan Jaime Lannister. Di sana juga terlihat putra mahkota yang bernama Joffrey. Setelah sedikit berbincang, Robert pun mengajak Ned untuk pergi ke makam bawah tanah. I love that man. We both did. Robert meminta agar Ned menjadi Hand of the King karena Robert telah menganggap Stark sebagai sahabatnya sendiri, bahkan adiknya. Robert juga berniat untuk menjodohkan anak-anak mereka, yaitu Joffrey putra pertama Robert dengan Sansa Stark, untuk menjalin hubungan lebih baik. Di sana terlihat seorang pria kurcaci cabul yang bernama Tyrion Lannister, adiknya Jaime. Dia sedang asik-asik menikmati mbak-mbak micet di sana. Oh iya, untuk kalian pasti tahu micet lah. Kemudian Jaime juga memberinya full service dengan mendatangkan 3 wanita tambahan untuknya. Kemudian Raja Robert juga terus mengenang adiknya Ned yang bernama Illyana yang telah tewas. It's done. Beralih ke sebuah tempat bernama Pentos. Terlihat seorang pria Tangerans bernama Viserys berniat menjodohkan adiknya yang bernama Daenerys.
dengan Khal Drogo, pemimpin dari Dothraki. Alasan Viserys untuk menjodohkan adiknya kepada Khal Drogo karena ia membutuhkan bantuan untuk kembali merebut takhta Targaryens yang telah direbut oleh Raja Robert. You have a woman's body. Di saat Khal Drogo tiba, Viserys meminta Daenerys untuk memperhatikan rambutnya. Jika kaum Dothraki kalah dengan pertempuran, maka mereka akan memotong rambutnya. Dan dengan rambut sepanjang itu, artinya Khal Drogo tidak pernah kalah di medan pertempuran. Khal Drogo has never been defeated. Dan di saat Daenerys mendekati Khal Drogo yang seram itu, Khal Drogo pun tidak sempat mengeluarkan sepatah kata pun, lalu langsung balik pergi. Begitu saja seolah-olah Daenerys cewek biasa. Daenerys sempat menolak perjodohan itu, namun Viserys menegaskan bahwa perjodohan ini akan tetap dilaksanakan. Come forward, my dear. Kembali lagi ke Winterfell, Sansa Stark terlihat begitu senang karena ia mengetahui akan dijodohkan dengan Joffrey, sang pewaris takhta. Sementara itu, Jon Snow yang tengah melatih pedang tiba-tiba dihampiri pamannya yang bernama Benjen, seorang pria kuat, salah satu anggota Night's Watch. Begitu Benjen pun mengajak Jon untuk bergabung ke pesta yang sedang berlangsung, namun Jon merasa tidak pantas berada di sana. Dan kemudian ia lebih memilih untuk ikut dengan Benjen pergi ke The Watch. Setelah Benjen pergi, Tyrion langsung pun datang menghampiri Jon. Namun ternyata dengan fisiknya yang kurang sempurna, tak heran juga mereka dipandang sebelah mata. What the hell do you know about being a bastard? Di tengah meriahnya pesta yang sedang berlangsung, Benjen datang menghampiri Ned untuk membahas pria yang telah ia penggal. Perkataan tentang White Walker terus membayanginya. Terlebih mereka terus membicarakan perihal musim dingin akan segera tiba yang mungkin akan menimbulkan bahaya untuk kerajaan mereka. Direwolves south of the wall. Tak hanya itu, kini Jaime datang menemui Ned seperti kurang senang setelah mengetahui Ned akan diangkat sebagai Hand of the King. Time for bed. Hingga di malam yang sunyi, Ned dan istrinya sedang berbincang di kamar. Tiba-tiba penasehat kerajaan datang dan memberi sebuah surat yang ternyata dari Lisa, saudara Catelyn, yang tak lain adalah istri dari Jon Arryn. Surat itu berisi bahwa Jon Arryn telah dibunuh oleh Lannister dan kini raja dalam bahaya. I won't let him take you. Pardon, my lord, my lady. What news? Beralih lagi ke Dothraki yang terlihat pesta begitu meriah dengan berlangsungnya pernikahan Khal Drogo dan Daenerys. Bahkan di sana ada beberapa nyawa yang dikorbankan untuk memeriahkan pesta tersebut. Kini Daenerys itu mendapatkan gelar baru, yaitu Ratu Dothraki. Di sana juga ada seorang pria bernama Ser Jorah, orang yang mengaku sebagai mantan pelayan ayahnya Daenerys. Dia juga datang untuk memberikan buku sejarah Seven Kingdom. Tak hanya itu, Daenerys juga mendapatkan telur naga dari Seidulen yang telah membatu, dan juga kuda putih yang begitu indah sehingga Khal Drogo pun membawa Daenerys ke sebuah pantai untuk menghabiskan waktu bersama. Thank you, sir. Dragon's eggs, Daenerys. Di sisi lain juga terlihat Robert yang mengajak Ned berburu untuk menghilangkan rasa bosan. Dia juga berterima kasih karena Ned telah menerima tugas darinya. Karena hanya Ned lah salah satu orang-orang yang bisa ia percaya. Saat ini setelah mereka pergi, Brandon pun kembali berlatih bakatnya dengan memanjat tembok-tembok yang tinggi. Namun siapa sangka, kegabutan itu membuatnya saat itu terkejut karena tak sengaja Brandon melihat saudara kembar cinta sedara, yaitu Jaime dan Cersei yang sedang melakukan pengecerotan. Cersei pun tak mau kelakuan bejat mereka tersebar. Jaime pun langsung segera menjatuhkan Brandon Stark dan berharap Brandon tewas. Dan film pun habis. Buat yang sudah stay di channel ini, jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya guys. Terima kasih.